Pesta Oligarki merupakan sebuah karya film dari Watchdog Dokumentari yang mengkritisi bagaimana demokrasi Indonesia seringkali dijadikan panggung oleh para segelintir elit. Film ini menunjukkan istilah pesta demokrasi yang seringkali digaungkan oleh pemerintah justru kontras dengan kenyataan bahwa keputusan politik seringkali dikendalikan oleh kepentingan pemodal dan aktor kekuasaan. Melalui cuplikan sejarah, rekaman politik, dan analisis para ahli, film ini menunjukkan bagaimana oligarki bekerja, dari batas ambang pencalonan presiden, aliran dukungan finansial, hingga relasi yang menguntungkan antar pejabat dan kelompok bisnis. Film ini juga menegaskan bagaimana para rakyat seringkali dijadikan penonton dari permainan yang ditentukan oleh segelintir elit. Jadi film ini memberitahu kita bahwa demokrasi di negara Indonesia sudah dibajak oleh sistem oligarki, yaitu sekelompok elit yang menyatukan uang, politik, dan media massa untuk memutar kekuasaan di kalangan mereka sendiri. Yang bikin greget di film ini tuh memberi contoh konkretnya, yaitu pemilu di Indonesia. Pemilu yang harusnya menjadi pesta rakyat malah menjadi agenda ajang transaksi besar-besaran. Contohnya, paslon butuh uang untuk kampanye. Nah, oligarkinya memberi dana. Lalu pas menang, mereka yang menang tadi membuat kebijakan untuk melindungi si penyandang dana tersebut. Lalu siapa yang kena imbasnya? Masyarakat kecil. Akibatnya, rakyat kecil yang kena getahnya, seperti dalam kasus konflik agraria atau rusaknya lingkungan yang sudah banyak terjadi. Tapi film ini nggak cuma bikin kita sebel, ada bagian yang bikin kita semangat. Contohnya pada saat perlawanan rakyat biasa. Mereka yang digusur dari lahan mereka sendiri dan terdampak debu, mereka pada melawan. Ini membuktikan bahwa kekuatan rakyat itu tetap ada dan tetap menjadi penyeimbang. Jadi, pada kesimpulannya, demokrasi Indonesia secara prosedural masih berjalan, namun substansinya masih dikekang oleh kekuatan oligarki. Sistem ini mengubah politik menjadi transaksi ekonomi, mengabaikan kepentingan rakyat, dan memicu konflik sosial ekologis. Meski demikian, perlawanan akar rumput membuktikan bahwa perubahan menuju demokrasi sejati masih mungkin jika didukung oleh kesadaran kritis dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Lalu saran, untuk membentuk cengkraman oligarki diperlukan aksi terpadu. Masyarakat harus bangkit sebagai pemilih kritis dan pengawas kebijakan yang aktif. Sistem politik harus direformasi dengan penegakan hukum tegas yang memutus hubungan berbahaya antara uang dan kekuasaan. Sementara itu, media independen dan akademisi harus diperkuat perannya sebagai penyeimbang yang mengungkap dominasi elit dan membangun narasi untuk kepentingan publik. Perubahan hanya mungkin diraih melalui partisipasi dan kewaspadaan kolektif yang berkelanjutan. Setelah kami menonton film yang berjudul Keluarga Berkuasa, kami menjadi sadar bahwa betapa nyatanya politik dinasti di Indonesia, terutama sejak aturan pembatasan dinasti digugat pada tahun 2015. Sejak itu, kandidat dari keluarga penguasa semakin meningkat. Film ini tidak hanya memberikan sebuah data, tetapi juga cerita langsung dari warga yang berada di lingkaran keluarga tertentu, seperti di Pulau Bacan, Halmahera Selatan, dan Mamuju Tengah. Dari film ini, juga kita dapat melihat bagaimana kekuasaan yang diwariskan dapat membuat kritik menjadi susah masuk, keputusan menjadi tidak transparan, dan kesempatan bagi masyarakat biasa untuk berkompetisi semakin menyempit. Dari film ini juga kami juga dapat mempelajari bahwasanya memilih seorang pemimpin bukan soal nama besar atau hubungan darah, tapi soal kemampuan, integritas, dan keberpihakan pada rakyat. Menurut kami, Keluarga Berkuasa telah berhasil membuka mata kami dan membuat kami menjadi peka tentang masa depan demokrasi. Setelah menonton film Keluarga Berkuasa, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia memang benar-benar negara demokrasi atau negara monarki yang kekuasaan bisa diturunkan berdasarkan hubungan darah? Film ini menyoroti tentang adanya penurunan kekuasaan atau nepotisme yang terjadi di Pulau Bacan Halmahera serta yang terjadi pada Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Gejolak perbincangan hangat nepotisme mulai melonjak naik pada pemilihan umum presiden 2024. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial mengenai batasan usia calon wakil presiden saat itu, di mana hal ini dianggap karena wakil presiden 02 saat itu memiliki keluarga di Mahkamah Konstitusi sehingga ia dapat diperbolehkan untuk menjadi calon wakil presiden pada tahun 2024. Pada kesimpulannya, film Keluarga Berkuasa merupakan bentuk kritisi terhadap pemerintahan yang menganut sistem nepotisme, di mana kita ketahui bersama bahwa sistem nepotisme ini dapat menimbulkan banyak kekacauan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Di lingkungan alam, nepotisme dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Pulau Bacan Halmahera. Contohnya, dalam kekuasaan tersebut, sanitasi atau ketersediaan air bersih masyarakat terganggu sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas dari kehidupan masyarakat. Di lingkungan sosial pula, hal ini dapat terjadi ketidakadilan, ketimpangan pengambilan keputusan yang tidak memberi ruang kepada aspirasi masyarakat di luar adanya hubungan darah dari pemerintahan tersebut. Sehingga film ini memang cocok untuk ditonton dari kalangan muda Indonesia sehingga kita dapat memutus adanya rantai nepotisme. Maka dari itu, kita kaum muda melalui film dokumenter Keluarga Berkuasa diajak untuk memutus rantai nepotisme dan diajak untuk mengerti politik-politik di Indonesia sehingga politik Indonesia dapat berkembang lebih maju untuk kedepannya.